Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Para santri sekalian serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan akidah yang lurus, manhaj yang benar, dan istiqamah di atas keimanan dan keislaman sampai ajal menjemput kita. Kita bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala, dan semoga salawat dan salam kita Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat beliau yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Ikhwati fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah bil Muzani rahimahullahu ta'ala, yaitu bab ta'atul a'immati wal umara'i wa man'ul khuruji alaihim. Ta'atul a'immah, taat kepada para pemimpin, wal umara, dan penguasa, wa man'ul khuruj, dan larangan memberontak, alaihim, kepada mereka. Ini tentang taat kepada para pemimpin, para penguasa, dan larangan memberontak kepada mereka. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan bab ini dalam pembahasan-pembahasan akidah. Rata-rata kitab-kitab akidah yang berdiri di atas akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti memuat pembahasan ini. Tidak luput pembahasan ini dari mereka, karena ini menyangkut tentang keutuhan umat. Jika aman suatu negeri, utuh kesatuan mereka, maka penduduknya akan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau suatu negeri porak-poranda, terjadi perang saudara yang berkepanjangan, rusuh yang terus-menerus, maka penduduknya tidak akan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan nyaman beribadah di bawah desiran peluru, ledakan bom, penjarahan di mana-mana, suara ambulan, dan seterusnya. Tidak akan nyaman beribadah. Sehingga perlu keamanan dan kenyamanan. Maka ditulislah pembahasan taat kepada ulil amri dalam persoalan-persoalan akidah, dalam kitab-kitab akidah. InsyaAllah nanti akan kita lihat penjabarannya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan di dalam kitab yang kita pelajari ini. Kita akan bahas dulu sedikit tentang apa itu ulil amri, apa itu al-a'immah, para pemimpin, apa itu al-umara. Ya. Ini sebutannya. Ada pertama ulil amri,
Yang kedua, umara atau amir, jamaknya umara. Ada waliul amr atau ulul amri, yaitu pemerintah yang mengurusi urusan orang banyak. Ulul amri, pemegang kekuasaan, atau sebutan lainnya adalah as-sultan, juga penguasa, pemimpin, atau rais, ketua, ya, kepala, dari kata ra'sun, rais, pemimpin. Ada qaim, sama, juga pemimpin. Ya. Ada ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'in, juga pemimpin. Ada khalifah. Ini sebutan semuanya adalah sebutan untuk pemimpin yang akan kita bahas. Ya, jadi sama semuanya pemimpinan. Siapa yang dikategorikan sebagai pemimpin? Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau sebutkan, wahum al-wulatu 'alan nas. Mereka, para pemimpin, adalah yang mengurusi urusan manusia, yang membawahi urusan manusia, yang membawahi, yang mengurus, mengatur, itu membawahi. Minal umara wal hukam wal mufti, baik dari kalangan para amir ataupun para hakim ataupun para mufti. Fa innahu la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyadi lahum. Karena sesungguhnya tidak akan teratur urusan manusia, baik dalam beragama ataupun dalam urusan dunia, kecuali dengan taat dan tunduk kepada penguasa. Tidak akan teratur urusan kita beragama, beribadah, begitu pula berdunia, melaksanakan aktivitas keduniawian, mencari nafkah, makan, bertanam, berkebun, ataupun beternak, atau bekerja apa saja. Urusan akhirat, ibadah, urusan dunia, sebagaimana yang kita sebutkan, tidak akan bisa tertib, tentram, kecuali apabila rakyatnya tunduk kepada penguasanya, tidak memberontak. Ya. Ada yang mengatur sehingga ikut dengan aturan demi kemaslahatan bersama, dalam rangka ta'atan lillahi wa raghbatan fi ma indahu. Dalam rangka ini mematuhi perintah Allah dan mencintai apa yang ada di sisinya. Karena kehidupan kita sebenarnya itu untuk akhirat. Kita mencari apa yang ada di sisi Allah, keridhaan Allah. Bukan untuk menguasai dunia ini kita hidup. Sehingga kepatuhan kita kepada para pemimpin ini bagian dari perintah Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin di antara kalian. Para pemimpin. Sehingga kepatuhan kita kepada para pemimpin itu merupakan bagian dari patuh kepada Allah, karena Allah yang nyuruh kita patuh. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah yang suruh kita patuh. Sehingga yang disebut dengan pemimpin, selama seseorang itu membawahi urusan orang lain
Dalam safar saja Nabi SAW mengatakan, apabila kalian safar bersama-sama, maka utus salah satu di antara kalian sebagai amir safar. Pemimpin safarnya siapa? Utus salah satu. Sehingga untuk menentukan kapan berhenti, kapan makan, bagaimana sholat kita, jamaknya kapan, takhir, takdim, itu wewenang amir safar. Kapan kita istirahat, kapan kita lanjut perjalanan, keputusan amir safar. Untuk urusan safar yang ruang lingkupnya kecil, Nabi suruh pilih pemimpinnya, angkat dan baiat pemimpinnya. Baiat itu sepakati bersama. Ya. Begitu pula dalam urusan rumah tangga, pemimpinnya adalah ayah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Maka dia bertanggung jawab atas rakyatnya, kepemimpinannya. Baik. Ini pemimpin. Ruang lingkupnya dari yang kecil sampai yang besar. Keluarga, ruang lingkupnya rukun tetangga atau RT, rukun warga RW, ya, ketua RT, ketua RW, naik lagi nanti kepada lurah, ketua kelurahan, atau di kampung ada jorong, ada wali nagari, pemimpin. Naik lagi ada camat, ya, ketua camat, kepala camat, ya, pak camat, ya, bupati kabupaten. Setara dengan itu wali kota. Di atasnya lagi gubernur. Di atasnya lagi presiden. Itu dalam satu kesatuan negara. Paham? Dalam satu kesatuan negara, mereka semua adalah para pemimpin. Para pemimpin. Termasuk dengan ajudan-ajudan mereka. Rijalnya mereka. Yaitu pejabat yang membawahi urusan manusia di bawah komando pemimpin, presiden atau raja. Ada menteri, ada dewan perwakilan rakyat, ya, ada MPR, DPD, semua itu termasuk dalam golongan al-umara. Paham tuh? Ini dalam kita bernegara. Ya. Sehingga kita mengakui kepemimpinan. Nah, baik. Kita lihat dalam hal ini nanti. Wa ta'atu li ulil amri fi ma kana inda Allah azza wa jalla mardiyan. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau katakan, taat terhadap ulil amri, taat terhadap ulil amri hukumnya wajib fima kana indallahi azza wa jalla mardiyan, selama dalam perkara yang diridhai oleh Allah. Nah, taat kepada ulil amri hukumnya wajib selama dalam perkara yang diridhai oleh Allah. Wajtinabu ma kana indallahi muskhitan. Dan kita pun harus menjauhi perkara yang dimurkai oleh Allah. Menjauhi perkara yang dimurkai oleh Allah. Wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim. Dan kita tidak boleh memberontak. Al-khuruj itu memberontak. Tarku di sini itu meninggalkan, yaitu tidak boleh memberontak inda ta'addihim, ketika kezaliman mereka atau atas kezaliman mereka.
wa jawrihim, dan kejahatan mereka. Tidak boleh memberontak atas kezaliman dan kejahatan ulil amri. Wa taubatu ila Allah azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyyah. Dan wajib bagi kita bertaubat kepada Allah. Wajib bagi kita semuanya bertobat kepada Allah azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyyah, agar mereka kembali bersikap lembut kepada rakyat mereka. Agar mereka, para pemimpin, para ulil amri tadi, kembali bersikap lembut, penyayang kepada rakyat mereka. Lihat akidahnya Imam Al-Muzani rahimahullah, membawakan akidah guru beliau Imam Syafi'i. Dalam kitab-kitab akidah Imam Syafi'i juga banyak seperti ini. Subhanallah. Ini perkara yang memang harus dibahas dengan detail, terang, dan paham baik-baik. Dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Sampai akhir zaman nantinya. Nabi sudah mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya. Ada pemimpin-pemimpin yang berbuat maksiat, ada. Bahkan sebagian mereka itu qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Nanti ada hadis keberapa nanti kita. Hadis keempat dari Hudzaifah nanti. Hati mereka seperti hatinya para setan yang bercokol di dalam badan manusia. Subhanallah, gimana kita menghadapi kondisi seperti itu? Ini perkara yang berat. Inilah bagian dari menggenggam bara api kita. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Akan datang nanti suatu zaman orang yang bersabar ikut aturan agamanya. Bersabar ikut terus aturan agamanya. Seolah-olah dia menggenggam bara api. Panas. Tapi harus tetap dipegang. Kalau dilepas, dibuang berarti melepaskan agama. Ini contohnya. Perkara taat kepada ulil amri. Dalam perkara ini banyak sekali orang tidak setuju. Banyak tidak setuju. Tapi ini aturan Rasulullah, aturan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita tidak setuju? Siapa kita? Apa kita mau membantah Allah, membantah Rasulullah? Apa kita mau berperang dengan Allah dan Rasulnya? Subhanallah. Ya, memang berat tapi tetap taat. Ya, Anda pernah ada kajian juga dengan judul itu, berat tapi taat. Ini dari pembahasan ini. Kita lihat. Di sini ada kaidah, ada standar ukuran ketaatan kepada pemimpin. Pertama, taat kepada ulil amri itu dalam urusan yang diridhoi oleh Allah. Bukan dalam urusan maksiat. Sehingga kita menjauhkan diri dari maksiat dan kemurkaan Allah. Ini penting tuh jadi poin. Itu dipahami baik-baik. Selama perintah, aturan, undang-undang yang dibawakan, yang diurus oleh pemerintah kita, selama itu tidak maksiat kepada Allah, maka wajib kita taat. Selama bukan maksiat kepada Allah, wajib kita taati.
Apapun bentuk aturannya. Apakah MBG itu maksiat? Pemerintah ngasih MBG, maksiat bukan? Wajib kita terima, patuh. Itu program pemerintah. Tapi subhanallah di luar urusan MBG saja dicerca, dimaki-maki pemerintah kita. Dikasih makan salah, nggak dikasih makan juga salah. Iya tentu ada kelemahan-kelemahan dalam setiap kebijakan, pasti. Apapun kebijakan itu pasti ada kelemahannya. Dan siapapun pemimpinnya pasti ada kesalahannya, karena yang memimpin kita itu manusia. Yang memimpin kita itu manusia, bukan malaikat. Sehingga manusia itu khata, banyak salah. Dan tentu saja setiap keputusannya pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, ini perlu kita maklumi. Sehingga selama yang disuruh kepada kita itu bukan maksiat. Pakai helm itu maksiat bukan? Pakai helm keluar. Kan bukan maksiat. Pakai kaca spion tuh maksiat bukan? Kenapa dicopot? Atau cuma sebelah? Sebelah kaca spionnya, itu apa? Satu lagi nggak seimbang gitu kan? Mengurus surat izin mengemudi, maksiat? Siapa bilang maksiat? Punya surat nikah secara legal lewat kantor urusan agama resmi, maksiat bukan? Ya enggak maksiat, siapa bilang maksiat? Pemerintah wajibkan legal, sah artinya, bukan ilegal tapi ilegal, sah. Dilarang nikah siri, ya. Aturan pemerintah, ya. Maksiat nggak tuh? Ya. Mengadakan kegiatan pendidikan, disuruh kita untuk mendaftarkan secara resmi di bawah pemerintah, baik Kemendikbud ataupun Kementerian Agama, maksiat bukan? Ya bukan, patuh. Disuruh kita untuk punya KTP, maksud bukan? Bukan. Disuruh ikut aturan rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, lampu lalu lintas, maksiat itu. Maka wajib taat, walaupun yang disuruh itu awalnya cuman perkara mubah. Tapi karena yang menyuruh itu adalah pemerintah, maka hukumnya jadi wajib. Dan melanggar aturannya jadi berdosa. Paham? Jadi melanggar lampu merah berdosa bukan? Berdosa. Kalau ternyata khilaf, terlanjur, tidak sengaja, istighfar. Semoga Allah ampuni dosa. Nah, itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aturan-aturan bernegara, aturan dimanapun kita berada, selama kita di bawah kepemimpinan seseorang, maka wajib ikut aturan itu apabila tidak maksiat. Selama aturan itu bukan maksiat. Tapi kalau kiranya ada aturan yang isinya maksiat, kalau memang ada, maka tidak boleh kita ikuti aturan itu. Cukup tidak ikut aturan itu. Bukan berarti memberontak. Paham bedanya? Bukan berarti kita maki-maki pemerintah. Kita demo turun ke jalan. Tapi cukup pada hal yang itu kita tidak ikut campur, tidak ikut-ikutan. Contoh, kalau sekiranya pemerintah ya dengan kebudayaan yang ada menyuruh misalnya penduduk setempat untuk memberikan sesajen ke laut, ke gunung, syirik bukan? Syirik. Kita ikut,
nggak boleh ikut, haram. Walaupun dibungkus dengan nama kearifan lokal, budaya dan seterusnya, tidak boleh kita ikut, haram kita ikut. Karena yang disuruh maksiat, syirik lagi, maksiat terbesar. Kalau pemerintah melalui aturannya, anggap saja di kementerian mewajibkan seluruh siswa, ya, perempuan pakai kebaya ke sekolahnya, siswi perempuannya pakai kebaya, lalu jilbab nggak boleh panjang-panjang, perlu diikuti? Nggak boleh diikuti. Paham? Kalau seandainya ada, ya. Kalaupun seandainya pemerintah menyuruh kita wajib ikut marching band ketika perayaan Hari Santri, ikut kita? Wallahi tidak boleh ikut. Ini 2 tahun yang lalu, ini salah satu hal yang kita tolak. Kita diundang, makanya disuruh rapat, kita datang rapat. Tapi disuruh mengutus marching band, ikut pawai. Walaupun kita tahu itu usulan dari rakyat juga. Pemerintah sebenarnya mengiyakan ide-ide rakyat yang banyak yang minta diadakan acara itu. Padahal tanpa marching band bisa kok. Tapi itu keinginan rakyat ketika itu yang hadir rapat. Dan suara yang menolaknya cuma kita. Yang lain orang suka musik. Walaupun mengatasnamakan sanawiyah, madrasah aliyah, mereka hobi musik. Sehingga ide mereka ketika pawai adakan marching band. Oke? Apa kita ikut juga maksiat itu? Tidak, kita layangkan surat. Kita sampaikan. Mohon maaf Bapak yang terhormat. Ya, kepala kantor urusan agama dan Kementerian Agama dan seterusnya. Sampaikan. Kita berkeyakinan dengan Al-Quran dan Hadis berdasarkan juga pemahaman 4 ulama mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa musik itu haram, maka kita tidak ikut. Mohon izin, kata, mengundurkan diri dari pawai atau apa namanya, karnaval. Begitu. Paham? Alhamdulillah, tidak ada masalah. Dan alhamdulillah dakwah kita masuk, sehingga tahun ini nggak ada lagi pawai itu. Alhamdulillah, nggak ada lagi marching band-band ini. Paham? Begitu sikap kita. Dalam perkara maksiat nggak boleh taat. Tapi bukan berarti kita ajak santri, ayo demo ke kantor Kemenak. Ada kita ajak? Enggak, nggak boleh juga. Tapi sampaikan baik-baik. Layangkan surat, berkirim surat kita. Kalau bisa bicara langsung, oke, bagus sekali. Ya, tapi bukan kita provokasi massa mengajak masyarakat, ayo kita berontak ke pemimpin, karena dia nyuruh yang salah. Bukan. Tinggalkan apa yang disuruh itu kalau memang salah. Ya, tinggalkan. Nah, begitu sikap kita. Jadi bukan berarti semua perintah waliul amr itu wajib kita ikuti, enggak juga. Ya, cukup perintah yang bukan maksiat. Tentu. Nah, kemudian juga kita tidak boleh watarkul khuruj 'inda ta'adihim wa jawrihim. Kata Imam Al-Muzani, kita tidak boleh memberontak. Al-khuruj di sini memberontak. Baik pemberontakan itu dengan caci maki, menghina, melontarkan tulisan-tulisan di media sosial, presiden, wakilnya, atau lewat kata-kata stand up komedi kah bentuknya, merosting wapres, menjelek-jelekkan, menyebut aibnya, mukanya, subhanallah. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah, tapi akidah Khawarij.
memaki-maki pemerintah. Khawarij yang tumbuh dari sulbinya siapa? Dzul Khuwaisirah, yang berteriak ketika Nabi SAW membagikan harta zakat. Berteriak dari belakang, "Ya Rasulullah, i'dil fa innaka lam ta'dil." Subhanallah, orang apa nih? Berani teriak di belakang, apa salah dia datang? Tanya, "Rasul, bagaimana? Kenapa begini pembagiannya?" Tabayun. Karena pembagian Nabi tentu lebih hikmah. Tidak, bukan berarti adil itu sama rata. Anak kecil sama dapat dengan yang besar, kan begitu. Tapi ada ukuran-ukuran. Nabi itu wahyu dari Allah. Nabi pula diteriakkan, "Wahai Rasul, adil lah, kamu belum adil." Sehingga Nabi katakan akan muncul dari subinya orang seperti ini, tipe-tipe orang seperti ini sampai nanti akhir zaman. Yang suka memberontak kepada para pemimpin, sehingga aliran sesat pertama yang ada di tubuh kaum muslimin bernama aliran Khawarij. Mereka yang khuruj 'alal a'immah, memberontak kepada pemimpin. Pemberontakan dengan lisan, diawali dengan lisan ataupun dengan tulisan, lalu lama kelamaan akan berbuah menjadi pedang, senjata, sehingga menghalalkan darah para pemimpin. Itulah yang mereka lakukan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu yang mereka lakukan, kaum Khawarij. Mereka memang belum berani menampakkan diri di zaman Abu Bakar dan Umar, belum berani. Tapi di zaman kekhalifahan Utsman mereka mulai muncul. Mulai banyak sampai akhirnya terbunuh Utsman radhiyallahu anhu dalam demo yang awalnya mereka katakan demo damai. Tapi itulah yang terjadi. Siapa yang menjamin demo itu damai? Bukankah setiap demo itu pasti disusupi oleh sesuatu? Ada penyusup-penyusupnya. Ya. Sehingga seakan-akan ada perlawanan, ya, demo. Kemudian dari polisi itu ada penyusup, dilemparkan batu ke arah demonstran. Dia bilang, ini perlawanan, akhirnya balas. Berantemlah kayak gitu. Dari dulu. Maka itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, demo. Ya, apapun bentuk pemberontakan, dalam bentuk protes terhadap pemerintah, dalam bentuk makar untuk menggulingkan pemerintahan, semuanya bagian dari akidah Khawarij, kesesatan. Sehingga Nabi SAW, beliau dalam perkara kerusakan yang ada di tengah kaum muslimin ataupun keburukan yang ada di tubuh pemimpin, kata beliau, "Man arada an yansah lidhis sultan fala yubdi lahu alaniyah." Siapa yang ingin menasehati pemimpin, dan memang seharusnya kita nasihat, bagi yang memiliki ilmu kapasitas tentang itu, maka kata Nabi, fala yubdi lahu alaniyah, jangan terang-terangan di hadapan orang banyak. Jangan terang-terangan di hadapan orang banyak. Falyakhudh biyadihi, dalam riwayat yang lain, falyakhlu bihi, berdua-duaan dengannya. 4 mata, bersembunyi, tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dibuatkan di media sosial, tapi sampaikan. Berdua-duaan ini bisa dengan lisan atau dengan tulisan, layangkan surat. Dan sekarang ada humas, masing-masing kementerian ada humasnya. Masing-masing instansi, polisi, tentara ada humasnya. Apalagi kepresidenan,
ada humasnya. Ya, sampaikan surat, sampaikan pesan lewat WA, pesan lewat Messenger Facebook, bisa sampaikan. Yang penting fala yubdilahu alaniyah. Sehingga Nabi lanjutkan, kalau seandainya nasihat engkau diterima, fadzaka, itulah yang diinginkan. Wa illa faqad adda alladhi alaihi. Tapi kalau seandainya nasihatnya tidak diterima oleh pemerintah, minimal dia sudah menunaikan tugasnya. Memberi nasihat, sudah. Karena hidayah itu milik siapa? Milik Allah, bukan punya kita. Kita kadang untuk ngurus anak saja, belum mau patuh dia. Anak kita, di bawah kepemimpinan kita. Apalagi yang di atas kita, pemimpin kita. Apa mungkin kita merubah dia? Apa dia berubah? Nasihat kita itu hanya sebatas wasilah hidayah Allah. Allah yang kasih hidayah dan kita doakan. Makanya para ulama salaf, para ulama tabi'in, di antaranya Al-Fudail bin Iyad, kata beliau, "Lau kana li da'watan mustajabah la ja'altuha li sultan." Kalau aku memiliki doa mustajab di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab, aku jadikan doa itu untuk para pemimpinku. Insyaallah. Doa itu yang merubah mereka, Allah yang merubah mereka. Takdir Allah saja Allah rubah, Allah kasih kesempatan dengan apa? Doa. Apalagi sebatas hati para pemimpin. Hati para pemimpin itu kecil jika dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Allah ciptakan dunia, bumi, seisinya, gampang bagi Allah. Apalagi sekedar hati para pemimpin. Itu kecil bagi Allah. Tinggal bagi kita, maukah kita meminta kepada Allah, ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami. Ya Allah, perbaikilah pemerintah daerah kami, ya Allah. Pemerintah negara kami. Makanya kalau kita lihat khutbah-khutbah di Saudi, itu tidak pernah luput doanya itu dari Allahumma aslih wulatal mu'minin. Ya Allah, perbaikilah para pemimpinnya kaum mukminin. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah pemimpin urusan kami. Mereka doakan terus. Doakan, tidak lupa mereka dari doa ini. Maka biasakan juga ini. Kalau kita berkhutbah, biasakan. Supaya orang mengingat penting mendoakan para pemimpin. Yang kita doakan itu agar Allah perbaiki dia, bukan agar Allah ganti dia. Kalau sekedar ganti, apa menjamin gantinya lebih baik? Mending benahi yang sudah ada. Mau berapa kali ganti presiden? Mau 1000 kali ganti presiden? Kalau keinginan kita hanya sekedar ganti, apa gunanya? Kalau keinginan kita adalah agar baik. Kan kita inginkan ini negara jadi baik. Pemimpinnya dicintai rakyat. Pemimpinnya bertakwa kepada Allah, bertauhid, pemimpinnya salat, pemimpinnya beradab, ya. Pemimpinnya punya kebijakan yang pro rakyat, yang nggak narik pajak lagi dari rakyat, yang adil dan seterusnya. Kan itu yang kita inginkan, kan? Ya udah, ya Allah, perbaiki mereka jadi itu. Kalau sekedar ganti, itu cuma keinginan sesaat karena dari bukan partai kita. Kan bagi orang yang membuat tagline ganti presiden itu karena presiden bukan partai dia. Maka keinginan cuma ganti yang dengan dari partai dia. Apakah jaminan dari partai itu aman pemimpinnya? Siapa yang jamin? Orang kalau udah berada di puncak itu udah beda. Silau semuanya. Tadinya pro rakyat, sekarang begitu, apa jamin? Sehingga kita butuhkan kepada Allah, minta kepada Allah itu.
perbaikan untuk pemimpin. Siapapun pemimpinnya. Selama dia orang-orang beriman. Kaum muslimin. Alhamdulillah di Indonesia selalu dipimpin oleh orang Islam kok. Paham nggak? Orang Islam yang pimpin kita dari dulu. Dengan segala kekurangan dan kesalahan. Iya tetap kita ada salah, ada kurang. Paham? Jangan mudah terbawa. Di kampus-kampus diajak demo atas nama kampus. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu ngajak apa? Demo. Apa demonya? Ayo kita protes, gulingkan wali kota, gubernur, presiden, MPR, bubarkan DPR, segala macam. Dalam Islam bukan begitu caranya. Kalau kita merasa keputusan pemerintah tadi tidak pro rakyat atau zalim ke pemimpinnya, Nabi ajarkan apa? Fala yubdilahu alaniyah wal yakhlu bihi, nasihati one by one, 4 mata, nasihati. Atau dengan berkirim surat, sudah sampai surat kita dibaca berubah, dia alhamdulillah. Itu kita inginkan. Tapi kalau ternyata ditolak, tidak mau peduli dengan nasihat kita, ya sudah, yang penting kita sudah tunaikan tugas kan. Amar ma'ruf nahi mungkar kan. Man ra'a minkum munkaran kan itu. Sudah kita tunaikan, kan cuma itu yang bisa kita lakukan. Apakah dengan memberontak kita angkat senjata melawan pemerintah, apakah pemerintah jadi lebih baik? Enggak ada, dari dulu enggak ada seperti itu. Yang ada hanya kita paksakan ganti pemerintah, ganti presiden. Zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ini jelas. Kita udah rasakan dulu. Di tahun 1998, itu yang terjadi, penggulingan pemerintah. Apakah zaman setelahnya jauh lebih baik? Subhanallah, ekonomi orang hancur-hancuran di zaman itu. Subhanallah, kalau nggak salah dolar dari berapa? 5.000, kan sebelumnya lebih kurang dari 5.000 nggak salah. Jadi 15.000 langsung. Orang nggak kuat beli ini beli itu lagi, langsung melarat rakyat ketika itu. Sampai sekarang nilai rupiah rendah, anjlok. Orang nggak sanggup lagi beli nasi, beli beras di saat ekonominya susah ketika itu. Itu sudah terjadi. Apakah zaman berikutnya setelah ditumbangkan pemerintah itu, pemerintahan Bapak Soeharto rahimahullah, apakah setelah itu jauh lebih baik rakyat kita? Makanya di sini kalau kita menginginkan kebaikan untuk pemimpin kita, Imam Al-Muzani menjelaskan, wa taubatu ila Allah azza wa jalla kam kaina ya'tifu bihim ala rakyat. Kalau memang pemerintah kita dengan aturannya, negara kita amburadul, kacau, seharusnya kita sebagai rakyat, ayo kita bertobat kepada Allah. Kok kita yang bertobat? Yang salahkan pemerintah, gitu ya. Yang salahkan keputusan presiden. Kok kita yang disuruh bertobat? Pahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim dipimpin juga oleh orang yang zalim. Bima kanu yaksibun, itu dengan ulah perbuatan mereka. Jadi Allah katakan, pemimpin yang zalim itu lahir dari keadaan masyarakat yang zalim. Ngaku nggak kita? Masyarakatnya yang zalim. Coba survei kecil-kecilan lah. Masyarakat Indonesia ini, anggaplah angka 250 juta. Berapa di antara mereka yang baik akhlaknya, sholatnya, yang peduli dengan agamanya, yang tidak punya hutang,
Berapa orang? Yang tidak suka berkata kotor, yang mau belajar, berapa orang? Mana yang lebih banyak daripada mereka yang tidak sholat, yang nggak jelas akidahnya, berbuat syirik, berbuat bid'ah, yang merokok di jalanan, yang makan riba, berzina, pacaran, yang mencuri, jambret, copet, LGBT, waria. Mana lebih banyak jumlahnya daripada yang baiknya? Lebih banyak yang buruknya, yang zalimnya dengan segala macam bentuk kezaliman dan maksiat. Wajarlah muncul pemimpin yang bermaksiat kepada Allah. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimanapun keadaan kalian, begitu pula lah kondisi pemimpin kalian. Bagaimana keadaan kalian, begitulah keadaan pemimpin kalian. Maka pemimpin itu lahir dari rakyat. Pemimpin yang zalim lahir dari rakyat yang zalim. Kalau kita mau pemimpin yang saleh, yang baik, kita mesti bertobat, kita jadi baik dulu. Bukankah ini yang dilontarkan oleh orang-orang Khawarij di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib? Apa kata orang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, kenapa orang-orang kok kacau begini? Pemerintahan sekarang hancur-hancuran, wahai Ali. Tidak seperti pemerintahan di zaman Abu Bakar dan Umar. Mereka aman, damai. Tidak ada kerusuhan, kekacauan seperti pemerintahan di zaman kamu, wahai Ali. Kata siapa? Orang Khawarij. Apa jawab Ali bin Abi Thalib dengan gagah perkasa dan mematikan jawaban yang lain? Kata beliau, rakyat di zamannya Abu Bakar dan Utsman adalah saya dan orang-orang seperti saya, para sahabat. Rakyatnya adalah kami. Sementara di zaman kepemimpinan saya, rakyatnya adalah kalian. Paham? Kak Ahmad, azan kita dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Al-An'am 129. Al-An'am 129. Dan demikianlah kami jadikan pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim, atau demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim dipimpin oleh pemimpin yang zalim dengan sebab apa yang mereka lakukan, dengan sebab ulah mereka, perbuatan mereka. Baik. Maka para ikhwah, para santri, rahimani wa rahimakumullah, kita belajar menghadapi kepemimpinan mulai dari ruang lingkup kita sendiri, bermasyarakat dengan aturan yang ada di pondok dulu. Ada pemimpin antum, orsan, seluruhnya yang menjabat itu pemimpin semuanya. Pun ada pemimpin yang lebih tinggi itu ketuanya. Kemudian ada para guru, ya, ada pimpinan pondok. Kemudian kita juga dalam bermasyarakat ada RT, RW, ya, dan seterusnya. Pemimpin yang kita sebut tadi. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Menginginkan pemimpin yang baik, yang pro rakyat, kebijakannya berpihak kepada rakyat, untuk kepentingan rakyat, menjaga rakyat, ya, yang setiap keputusannya itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan rakyat. Maka kita saling memperbaiki diri dulu, mulai dengan diri kita sendiri, bertobat kepada Allah, masing-masing kita, masing-masing antum sebagai santri, masing-masing kita juga semuanya, agar kita baik. Nanti kita tebarkan kebaikan di masyarakat, kita dakwah di masyarakat, ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka bertauhid kepada Allah. Ya, dari ruang lingkup anak-anak, ngurus ngajar TPA nanti, ya, biar pemimpin kita selanjutnya sampai tingkat presiden itu baik. Karena kita berusaha memperbaiki diri. Dan kita ajak supaya mayoritas, minimal mayoritasnya, kalau tidak mau dikatakan semua orang Indonesia, jangan. Banyak, tapi minimal mayoritas. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu baik-baik. Sholat nomor 1, ya kan? Bertauhid, tinggalkan syirik semuanya. Mengikuti sunnah Rasulullah, tinggalkan bid'ah. Insya Allah dengan izin Allah dan dengan janji Allah. Dengan janji Allah, Allah berikan apa? Pemimpin yang baik, pemimpin yang baik. Buka surat An-Nur ayat 55. Ayat 55. An-Nur 55. Coba baca. Ahsan. Lihat, ini janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan, Allah berjanji. Apa pernah Allah mengingkari janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi di sini Allah berjanji pasti. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Dan juga wa'amilus shalihat, untuk orang yang beramal soleh. Lihat, iman dan amal soleh. Akidah, iman itu tauhid. Dan itu yang iman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, itu iman. Tauhid, tidak berbuat syirik. Paham? Wa'amilus shalihat, beramal soleh. Amal soleh itu amal makana lillahi mukhlisan walin nabi muttabi'an.
amal yang ikhlas hanya karena Allah, dan mengikuti cara Nabi beramal, ittiba. Ini dua kriteria Allah syaratkan. Maka Allah tunaikan janjinya. Apabila orang-orang beriman dan beramal soleh, apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah jadikan mereka orang-orang beriman itu pemimpin di bumi loh, bukan di negara aja, negara itu kecil. Ini di bumi. Allah jadikan orang beriman itu pemimpin, khalifah di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana sebelumnya telah Allah jadikan khalifah. Sebagaimana orang-orang memimpin bumi ini sebelum adanya kalian nih, umat Islam nih. Ada kaum-kaum yang Allah jadikan penguasa bumi. Ini bisa juga untuk Allah berikan kepada kalian orang-orang beriman. Sehingga Allah kokohkan untuk mereka, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Dan Allah kokohkan, Allah kuatkan agama untuk mereka yang Allah ridhoi, irtada lahum. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khalfihim amna. Allah rubah keadaan mereka dari masa ketakutan menuju masa keamanan. Masa-masa kenyamanan, keamanan, ketenteraman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Namun siapa yang kufur setelah penjelasan ini, tidak mau ikut patuh menjadi orang beriman, beramal saleh, ya sudah. Fa ulaika humul fasiqun, mereka orang-orang fasik. Orang-orang fasik ya dipimpin juga oleh orang-orang fasik. Tentu. Sehingga kalau kita menginginkan perubahan untuk pemimpin kita, mulai dulu dari diri kita, lalu sebarkan kebaikan-kebaikan itu masyarakat. Tegakkan dulu amar ma'ruf nahi munkar dalam diri kita. Jangan sampai kitanya nggak mau diatur. Urusan potong rambut aja nggak mau diatur. Padahal qaza itu aturan Rasulullah yang diharamkan oleh beliau. Menggundul, membotakkan sebagian, membiarkan sebagian, itu qaza. Kan di sini banyak yang dibotakkan, pinggir-pinggir. Di atas ini biarkan. Itu bukan aturan pondok aja, tapi aturan Islam. Contohnya, urusan makan dengan tangan kanan masih susah, minum dengan tangan kanan masih merasa berat. Ngapain pakai cuman gini loh, pakai tangan kiri, kanan bantu kiri, apa pentingnya kiri ketika itu? Ini kan mau dibuang juga. Iya, udah kanan aja. Makan gorengan pakai cabai rawit, udah cabai rawit kanan, gorengan kanan, apa susah? Coba renungi sebuah hadis. Ketika Nabi SAW duduk makan bersama para sahabat, ada satu orang yang makan dengan tangan kirinya. Ya, ini hadisnya sahih. Nabi katakan apa? Kul biyaminik. Makan dengan kanan aja. Makan dengan kanan. Apa kata orang ini? Mastata'tu ya Rasul. Aku nggak bisa. Nabi paham apa yang dimaksud tak bisa itu. Ma mana'ahu illal kibr. Yang mengatakan tidak bisa itu hanya kesombongan hatinya saja. Dia mampu. Tangannya ada. Apa yang menolak dia? Kibr. Sombong. Bukan tidak bisa sebenarnya, tapi tidak biasa. Dan dia tolak ucapan Nabi. Kemudian apa yang terjadi? Fama rafa'a yadahu ila fi. Seumur hidup sejak kejadian itu, orang itu lumpuh, tangannya tidak bisa lagi diangkat ke arah mulut. Lumpuh. Ya. Jangan katakan ini perkara kecil lah, cuma makan kiri kok. Urusan antum makan berdiri aja susah diatur. Di dapur tuh. Terus menginginkan pemimpin yang baik. Hah? Mau pemimpin yang baik, kita aja susah diatur. Udah di dalam pesantren,
Masih belum bisa diatur. Gimana orang lain di luar sana tuh gimana? Apa omongannya setiap hari? Bagaimana tersebarnya judi online, tersebarnya pembunuhan setiap hari, kasus pembunuhan ada setiap hari. Ini baru sebentar ya lewat nih akun kita di asuhan. Anak bakar ibu kandung. Bayang nggak tuh? Tiap hari ada kasus pembunuhan. Nah, kita yang belajar aja nggak mau diatur, apalagi mereka yang nggak belajar. Bagaimana kita akan dapat pemimpin yang baik? Ini renungan untuk kita nih. Semuanya kita. Maka Imam Al-Muzani katakan apa? Wat taubatu ilallah ya azza wa jalla. Taubat kepada Allah. Kita taubat. Minta ampun atas dosa kesalahan kita. Tinggalkan dosa itu. Jangan ulang lagi. Itu syarat taubat. 3 syarat taubat. Kita akui bahwa kita bersalah. Yang pertama. Yang kedua, kita minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, ya yang pertama, yang kedua, ya kita akui itu kesalahan sehingga kita minta ampun. Yang kedua, kita tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi. Apapun bentuk kesalahan kita. Memang kita semuanya ada salah. Pasti banyak salah kita kok. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang bertobat. Itu jadi renungan untuk kita. Awal pembahasan ini, insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan ya, belum selesai. Kita baru baca berkata Imam Muzani ya, belum baca penjelasan dari Imam Syekh Ahmad bin Yahya. Kemudian kita akan lihat nanti hadis-hadis yang banyak beliau sampaikan di sini. Satu persatu kita kupas insyaallah. Kalau nggak 2 pertemuan bisa sampai 3 atau 4 pertemuan persoalan ini. Karena penting sekali. Ya, penting sekali untuk kita bahas. Jangan mudah terbawa dengan aliran-aliran sesat yang menghina, mencerca, memaki siapapun presidennya. Siapapun presidennya. Anda udah hidup di zaman berapa presiden itu berarti? Soeharto, Pak Habibie, siapa lagi? Belum SBY. Gus Dur, Megawati, SBY, Pak Jokowi. 6 berarti. Tambah sekarang berapa? 7 presiden. Hidup 7 presiden ya. Sudah merasakan itu. Jadi siapapun presidennya pasti selalu dicela, dimaki, dihina, diberontak segala macam. Gak akan ada puasnya. Orang-orang semacam nggak akan ada. Selalu ada celah di mana untuk memaki-maki mereka. Dan ingat, inilah manhajnya Ibnu Saba. Ibnu Saba, pendiri sekte Syiah. Apa manhajnya Ibnu Saba ini? Dalam akidah As-Sabaiyah. Nah, kalau kalian tidak senang dengan keputusan pemimpin kalian, maka mulailah untuk mencaci maki mereka dan ajak orang-orang untuk menghina mereka. Itu akidahnya Ibnu Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. La'natullah alaih. Dari situlah lahir pemikiran orang untuk menyerang Utsman bin Affan. Subhanallah. Ya. Dan panjang kisah pembunuhan Utsman bin Affan dari mungkin kelas 3 sudah tahu sedikit. Itu sedikitnya ya. Kenapa? Bagaimana bermula cacian terhadap beliau itu bagaimana bermulanya? Hinaan orang terhadap Utsman bin Affan, keputusan beliau hanya dalam sepele masalah qasar salat saat safar. Subhanallah. Tapi bergulir. Sampailah. Nantilah pembahasan semacam ini saya lanjutkan lagi insyaallah. Karena waktu kita terbatas, ya. Maunya ini didaurahkan sehari full untuk 8 pertemuan, insyaallah bisa. Ya, persoalan ini kan penting sekali. Banyak orang-orang sudah melupakan persoalan ini, tidak lagi dibahas-bahas di majelis ilmu. Kenapa? Karena peminatnya sepi. Yang ramai itu sekarang orang pengen menggulingkan negara ini gitu aja. Terus siapa pemimpinnya? Yang nggak ada jadi hukum rimba.
Kata mereka, kita Nepalkan Indonesia. Subhanallah. Tahu Nepal? Negara Nepal yang hancur sampai hari ini, nggak tahu masih bisa hidup nggak orang di sana. Setelah mereka hancurkan pemimpin mereka sendiri, pemerintahan mereka hancur, sekarang nggak tahu lagi kabarnya gimana. Terus mau dibikin kayak gitu Indonesia. Terutama di demo kemarin, mau dibikin kayak gitu juga. Kata orang Nepal sih, mereka terinspirasi dari orang Indonesia. Yang ketika demo bakar-bakar gedung. Ya, itu kata orang Nepal, kami niru orang Indonesia, tapi kebablasan. Niatnya sih nggak sampai runtuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.